ikuti renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani. Angkat hati, Kamis Legi 2 September 2021. Baik Bapak Ibu yang terkasih, saya mengajak kita untuk bersama-sama mengambil saat hening sejenak. Saat hening dimulai. Saat hening selesai. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kami dan Tuhan Yesus ada pada kami. Amin. Baik Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk menyanyikan lagu dari Kidung Keesaan 123, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-22 ayat 28 sampai dengan 32 yang berbunyi demikian. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku
dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi kedua belas suku Israel. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Sekian pembacaan firman Tuhan kita. Judul renungan kita pada hari ini yaitu Petrus dalam penampian. Jika orang menawarkan untuk berdoa bagi kita, terkadang artinya tidak ada jalan lain lagi untuk menolong kita. Semua sudah buntu kecuali berdoa. Yesus Kristus memang dapat berbuat jauh lebih banyak lagi bagi Petrus. Bahkan dalam menjauhkan dia dari segala cobaan. Tetapi ia tidak berbuat demikian. Ia tidak melindungi Petrus karena mempunyai maksud tertentu. Petrus perlu diuji imannya. Petrus harus betul-betul merasakan imannya dari dalam. Seluruh rongga batinnya harus dipenuhi dengan iman. Dan untuk itulah Tuhan Yesus berdoa. Agar doa itu terjawab, maka niat dan kecenderungan Petrus pada yang rohani perlu dibersihkan dari segala ketidakmurnian sehingga hanya iman yang tinggal. Tetapi iblis tidak bermaksud untuk menampi Petrus, melainkan justru menjerumuskannya. Serangan inilah yang hendak ditangkis Tuhan Yesus melalui doanya supaya berubah menjadi penampian yang menampih segala kotoran dan ampas dari hidup kerohanian Petrus, sehingga yang tinggal semata-mata kerohanian yang berasal dari Allah. Amin. Baik Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, mari kita mengambil saat hening sejenak. Saat hening dimulai. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal
saat hening selesai. Baik, mari kita siapkan hati untuk kita masuk pada doa syukur dan syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami berterima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu, sehingga pada kesempatan kali ini kami bisa berkumpul bersama secara virtual untuk memuliakan nama-Mu. Kami umat-Mu menyadari bahwa kami masih sering berbuat dosa, namun Engkau tetap mengasihi kami seperti Bapa yang mengasihi anak-anak-Nya. Ya Bapa dalam kerajaan surga, mampukan kami dalam melewati segala ujian iman, agar dapat betul-betul merasakan iman yang utuh dari dalam diri kami, sama seperti yang Engkau lakukan terhadap Petrus. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk gereja kami ini, yakni Gereja Kristen Jawa Salatiga Timur, beserta gereja lainnya, agar dapat dimampukan untuk tetap kuat dan solid di masa pandemi seperti saat ini. Berkatilah para pemimpin gereja, agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan penuh kasih, semata-mata hanya untuk memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Ya Bapa dalam kerajaan surga, kami juga memohon agar segala bentuk pelayanan yang telah direncanakan dan dilaksanakan dapat berjalan dengan baik seturut dengan apa yang menjadi kehendak-Mu. Tak luput ya Bapa, kami berdoa agar penyakit corona ini bisa segera hilang dari muka bumi, sehingga kehidupan bisa berjalan pulih sebagaimana mestinya. Bagi saudara-saudara kami yang terbaring sakit, pulihkanlah. Bagi saudara-saudara kami yang kehilangan pekerjaan karena pandemi, gantilah penghidupan yang layak baginya, supaya tidak ada lagi kesengsaraan yang terus bertambah karena corona ini ya Bapa. Ya Bapa dalam kerajaan surga, kami juga mohon kepadamu ya Bapa, teguhkanlah iman para pemimpin kami, baik itu dari yang tertinggi hingga yang terendah, untuk tetap berjalan di jalan-Mu, untuk terus berusaha sebaik-baiknya demi kepentingan bangsa ini ya Bapa. Akhir doa kami ini ya Bapa, akan kami tutup dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, yakni doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu serta saudara-saudara terkasih, marilah sama-sama kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Sekian ibadah renungan kita pada hari ini. Shalom. Angkat hati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani.